Minggu semalam kita sudah mulai berbicara secara keseluruhan mengenai sehat rohani dan emosi Ibu Bapak. Nah, pada minggu ini saya akan mengajak kita melihat secara spesifik dari dua bagian topik sehat rohani, sehat emosi. Hari ini saya ingin bicara sisi emosinya Ibu Bapak. Karena itu topik pembahasan hari ini bicara mengenai mengelola emosi yang sehat. Sebelum bicara panjang lebar, kita baca ayat Alkitabnya sama-sama. Amsal pasal 16 ayat 32. Boleh membuka Alkitab sama-sama, lalu pada hitungan ketiga nanti kita sama-sama membacanya Ibu Bapak. Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada kalimat di bagian awal yang perlu kita perhatikan Ibu Bapak, yakni kalimat yang berbunyi orang yang sabar melebihi pahlawan. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dalam terjemahan bahasa Inggris khususnya versi King James, kata orang yang sabar itu diterjemahkan sebagai orang yang slow to anger. Sekali lagi, orang yang sabar dalam terjemahan King James, terjemahan bahasa Inggris, itu disebut lambat untuk marah. Disebut lambat untuk marah karena memang memiliki kemampuan, atau orang yang sabar itu atau orang yang slow to anger itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosionalnya. Mereka disebut sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk memanage emosinya dengan baik. Karena itu sebutan untuk mereka ini adalah slowing emotional management. Jadi orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang yang memanage emosionalnya dengan baik, mereka ini disebut melebihi seorang pahlawan dan juga melebihi orang yang merebut kota. Penggunaan kata pahlawan atau orang yang merebut kota dalam konteks yang kita baca ini menunjuk pada orang yang memiliki semangat serta daya juang yang hebat. Hasrat yang menggebu-gebu. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pahlawan kalau dia tidak memiliki hasrat serta semangat dan daya juang yang menggebu-gebu. Karena inilah yang menjadi modal utama bagi seorang disebut pahlawan, sebab dia memperoleh capaian-capaian yang hebat atau dia bisa memperoleh hal-hal yang hebat. Seseorang disebut memperoleh atau seseorang itu memperoleh hal-hal yang hebat karena semangat juangnya tadi, semangat yang menggebu-gebu serta daya juang yang tidak pernah menyerah. Makanya mereka ini beroleh pencapaian-pencapaian hebat lalu kemudian disebut sebagai pahlawan. Saudara kalau belajar biografi daripada pahlawan-pahlawan nasional yang bisa saudara sebutkan namanya, pahlawan-pahlawan yang datang dari yang berasal dari kota kita ini, dari Kabupaten Karo, mereka adalah orang yang memiliki semangat yang menyala, semangat yang menggebu-gebu melampaui yang lain. Karena itu mereka lebih menonjol dari yang lain dalam hal semangatnya, dalam hal daya juangnya. Tantangannya besar di depan, musuh-musuh yang menekan menghadang ada di depan.
Tetapi semua yang tampak di depan itu tidak menyusutkan daya juang mereka serta semangat mereka. Karena itu mereka layak disebut sebagai pahlawan. Nah, ketika Alkitab memberitahukan bahwa orang yang slow untuk marah, orang yang lambat untuk marah atau orang yang sabar, mereka adalah seorang yang melebihi pahlawan. Jadi kalau orang yang slow untuk marah, ini perlu digarisbawahi ibu bapak. Lambat untuk marah, bukan lambat kerja. Ya. Kalau kerja harus cepat, harus semangat. Marah yang harus lambat. Amin. Jangan akhirnya kita jadi penggemar lambat dalam segala hal, kita lambat. Menyimak khotbah Pak Gembala minggu kedua tadi kita harus lambat untuk marah. Lambat untuk marah, bukan lambat dalam segalanya. Lambat mikir, ini namanya tell me kan. Telat mikir, orang udah melakukan kita mikir pun belum. Begitu udah jadi, loh nggak kupikir tadi itu. Ini tell me. Lambat. Jadi lambat itu hanya ada dua dianjurkan Alkitab. Lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata. Paham ya ibu bapak ya? Supaya agak segar dulu kita pagi ini. Sekali lagi hanya ada dua kata lambat yang diperkenan. Lambat marah, lambat berkata-kata. Lambat makan, nggak dicatat di Alkitab. Lambat kerja, itu nggak boleh, pemalas itu. Jadi jangan cepat berkata-kata, lambat kerja. Harus dibalik dia. Lambat berkata-kata, kerja cepat. Kalau kerja saja cepat, berarti kalau kerja dia keringat. Itu. Jangan makan keringat, kerja tidak. Saya tipe orang kalau makan keringat. Makan aja keringat, apalagi kerja. Oke, kembali kepada Alkitab. Ketika Alkitab berkata bahwa orang yang lambat untuk marah atau orang yang sabar itu adalah orang yang melebihi seorang pahlawan, itu berarti seorang yang slowing to anger itu atau orang yang slow untuk marah itu, mereka adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang hebat yang saudara bisa sebutkan. Orang yang merebut kota, kata Alkitab itu adalah gambaran daripada orang yang hebat, ibu bapak. Seorang raja di sebuah kota, si mantek kuta ninakin adik kita Zaida. Kalau seorang pahlawan disebut adalah orang yang hebat, ternyata benarlah pepatah yang berkata di atas langit masih ada langit. Kita sudah sebut ini orang hebat. Ini orang terkaya di kota ini, orang terhebat di kota ini, orang yang terhormat di kota ini. Tetapi kalau kita mau melihat adanya orang lebih hebat dari orang hebat, kata Alkitab tidak mengacu kepada berapa tumpukan rekening banknya, berapa ratusan triliun rekening banknya, berapa tumpukan aset-asetnya, dan berapa embel-embel atau predikat yang menyertai namanya. Bukan itu yang disebut orang yang terhebat dari orang yang hebat. Seberapa rupawan dan menawan dia, bukan ibu bapak. Seseorang disebut ada di posisi lebih hebat dari orang yang hebat adalah slow to anger, lambat marah. Memiliki keterampilan di dalam mengelola dan mengendalikan emosional. Saudara bisa belajar tentang kepemimpinan di mana saja, teorinya sama, rumusnya sama. Teori untuk berhasil
untuk menjadi hebat dalam segala hal menurut keterangan kepemimpinan atau rumus kepemimpinan adalah harus punya semangat. Itu modal utama dulu, semangat dulu. Seseorang akan bisa memenangkan pertempuran, pertandingan, apapun namanya, kalau punya semangat dulu. Semangat bertanding, semangat berlatih, semangat bekerja, semangat bangun pagi, semangat berkarya, semangat merancang, semangat menindaklanjuti apa yang dia pikirkan. Itu adalah modal utama, semangat. Tapi ternyata semangat memang benar bisa membuat kita mencapai hal-hal hebat. Semangat loh. Kita sepakat dulu ini Bu Bapak, semangat ini memampukan seseorang bisa mencapai hal-hal hebat. Tapi semangat saja, yaitu semangat yang menggebu-gebu tanpa disertai dengan keterampilan mengelola emosional, maka capaian hebat itu bisa lenyap dalam seketika. Bisa rusak. Saudara coba bisa mengingat sekarang. Siapa-siapa orang yang begitu hebat pencapaiannya, luar biasa prestasinya, tapi kemudian rusak, lenyap hanya karena tidak memiliki keterampilan yang satu ini. Tidak mampu mengelola. Seorang yang profesional, Ibu Bapak, disebut dia profesional ketika dia bisa mengelola emosional. Walau musuh di depan mata, harus bisa dijaga. Bukan berarti kita tiba-tiba habisin, hajar dan lain sebagainya. Profesional. Dikelola. Walau tantangan di depan mata, kehidupan berat, tetap dikelola perasaan-perasaan kita. Coba kita lihat Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Seperti apa pentingnya mengelola kecerdasan, mengelola emosional ini. Nah, sekitar tahun 1990, berarti masih baru sebenarnya. 1980, 1990-an, seluruh dunia digemparkan oleh sebuah penemuan yang mengubah paradigma berpikir manusia. 1980-an. Cara berpikir manusia berubah total di seluruh dunia. Seorang yang bernama Daniel Goleman. Ini adalah seorang tokoh yang membangun konsep emotional question. Ini pertama sekali dicetuskan jelang akhir abad ke-20. Nah, Daniel Goleman ini membangun sebuah konsep atau menemukan sebuah teori, menemukan sebuah rumusan. Dia berkata begini, orang yang memiliki kecerdasan secara emosional memiliki peluang keberhasilan jauh lebih besar dari sekedar memiliki kecerdasan intelijensi biasa. Sekali lagi, orang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu keterampilan di dalam mengelola emosinya, mengelola luapan-luapan atau reaksi-reaksi perasaannya. Emosional yang dimaksud tidak hanya kepada marah Ibu Bapak, tapi juga kepada sedih. Marah, sedih, sukacita, kecewa, khawatir, cemas, takut, duka. Ini semua adalah bicara mengenai emosional. Ini reaksi dari emosional Ibu Bapak. Jadi emosional, setiap kali dengar kata emosional itu tidak hanya bicara kepada satu kata atau satu arah, yaitu pada kemarahan. Tidak Ibu Bapak. Jadi termasuk ada orang kalau sukacita, kalau dia dapat berkat senang sekali, tapi senangnya berlebihan. Ada orang kalau punya masalah segera berduka, segera sedih, tapi sedihnya berlebihan. Ini yang saya maksud, perlu mengelola. Perlu memiliki keterampilan di dalam memanage
luapan perasaannya, luapan atau reaksi-reaksi daripada emosinya yang terjadi di dalam ini. Perlu mengelola, perlu memanage, perlu terampil di dalam menanganinya. Nah, kemudian ibu bapak, sejak teori atau apa yang disampaikan ditemukan oleh Daniel Goleman ini, maka sejak saat itu orang-orang disadarkan. Semua orang disadarkan tentang pentingnya faktor kecerdasan emosional atau emotional question. Perlu kecerdasan secara penanganan emosi di dalam meraih keberhasilan. Sejak temuan ini dikemukakan, orang-orang mulai ngerti. Ternyata kenapa mereka mulai sering sekali tidak bisa keluar dari hidup rata-rata. Persoalannya karena mereka mengabaikan emotional question. Keterampilan di dalam mengurus emosinya. Luapan-luapan perasaan. Kalau marah, marahnya berlebihan. Kalau sukacita, sukacitanya berlebihan. Kalau sedih, sedihnya berlebihan. Kalau bicara, bicaranya berlebihan. Kalau berpikir, berpikirnya berlebihan. Semuanya tidak terkelola secara baik. Itulah kemudian yang membuat banyak orang terus-menerus hidup di bawah rata-rata. Setelah temuan Goleman ini. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat Alkitab? Apakah apa yang diutarakan oleh Daniel Goleman ini selaras atau sesuai dengan patokan atau ajaran Alkitab? Bahwa memang seseorang yang memiliki kecerdasan secara emosional itu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hal-hal hebat. Benarkah ini sesuai dengan ajaran kitab suci kita? Nah, coba kita lihat ibu bapak. Pendapat Alkitab ternyata jauh sebelum Daniel Goleman ini mengutarakan apa yang dia temukan, mensosialisasikan teori yang dia temukan, ternyata Alkitab telah sejak semula mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan kondisi emosi seseorang. Pentingnya memperhatikan kecerdasan emosi seseorang. Alkitab sudah banyak berbicara mengenai pentingnya memiliki pengetahuan, keterampilan dalam mengelola emosi yang sehat supaya tidak banyak masalah yang masuk dalam kehidupan seseorang. Tahu ibu bapak, persoalan-persoalan yang sering sekali kita hadapi, yang namanya persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan hubungan, persoalan kemitraan, persoalan-persoalan finansial, persoalan-persoalan pencapaian-pencapaian atau belenggu yang membelenggu hidup kita, kemiskinan yang membelenggu hidup kita. Coba kita pikir begini, penyebab dari semua persoalan itu sebenarnya apa? Kalau saudara mau dengan rendah hati mempelajari, saudara akan menemukan kontribusi dari masuknya semua masalah itu sering sekali 90% faktornya dari diri kita. Dari diri kita. Makanya ibu bapak, sebuah penelitian pernah menyampaikan bahwa hidup ini 10% ditentukan oleh apa yang ada di luar. 10% oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi 90% ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam diri kita. 90%. Jadi bisa membayangkan ibu bapak. Coba cek, jangan segera kita menyalahkan oknum-oknum tertentu, iblis lah, setan lah, roh jahat lah. Bahwa penyebab dari masalah kita ini adalah roh jahat.
Belum tentu, belum tentu. Roh jahat, ya apalagi di zaman milenial ini, roh jahat itu bukan hal yang susah ditangani. Setelah kita dalam Kristus ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Aduh, dulunya kalau ku dengar dulu orang nengking setan sampai teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, teriak-teriak. Makin kesini pengetahuan makin luas, makin canggih orang usir setan. Setannya juga makin berkembang kelihatan pengetahuannya. Setan keluar. Kadang-kala nggak diusir pun dia keluar sendiri karena dia tahu ini bukan komunitasnya. Yang lebih keren lagi di era teknologi, ngusir setan pakai WhatsApp pun bisa sekarang. Setan jangan masuk di situ. Setan ngerti, bayangin. Yang penting kita mengusirnya pakai nama siapa. Lah bayangin dulu kalau kita pelepasan, kita harus ada di tempat, di depan orang itu. Iya toh? Sekarang gak perlu pakai telepon aja. Bu, kita doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya beres. Makanya setan pun sudah punya iPhone kelihatan. Dia ngerti bahasa WhatsApp. Zaman teknologi sekarang. Makin bertambah. Tapi yang aku mau bilang begini, jangan lagi, cobalah setelah 1 bulan ini nanti kita belajar, temukan sebuah kesimpulan. Memang jangan masalahnya ada di saya, bukan di setan, bukan di iblis, bukan di situasi, bukan di pemerintah, bukan di mana-mana. Kita ini kan yang suka mencari-cari alasan untuk membenarkan kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Persoalannya di sini bagaimana kita mengelola, menangani apa yang berkecamuk di sini. Makanya disebut orang yang lebih hebat dari orang yang hebat itu. Orang yang bisa mengelola yang ada di sini. Mengendalikan yang ada di sini. Boleh katakan amin? Wih, kalau kita belajar dari presiden kita Jokowi. Kelebihannya di mana? Mengelola yang di sini nih. Dihujat orang. Baiknya yang dia lakukan. Dikatain, pelongo, dikatain rendah dan lain sebagainya. Tapi dia bisa, padahal dia nggak anak Tuhan itu, nggak tahu roh apa yang memenuhinya. Tapi kalau kita bilang nanti Roh Kudus sekali yang memenuhinya, dia nggak dalam Kristus. Tapi kita yakinlah Tuhan pasti pimpin dia. Tuhan yang tolong dia. Tuhan yang kasih hikmat kepada dia sehingga dia bisa mengelola negara ini paling. Ada 3 pekerjaan yang paling sulit. Pertama, pekerjaan yang paling sulit yang pertama adalah menjadi rektor sebuah universitas. Itu sulit itu. Karena dikit-dikit demo mahasiswa. Nggak tepat, ya mahasiswa bisa bersuara. Rektor universitas. Yang kedua, yang paling sulit adalah menjadi presiden Amerika Serikat. Menjadi presiden lah. Menjadi presiden itu pekerjaan sulit. Jadi kalau ditanya cita-cita, nah cita-cita mau apa? Mau jadi presiden? Pikir dulu. Sulit ini. Jangan nanti begitu dengar ada demonstrasi dan lain sebagainya, kita udah nggak bisa kelola emosional, kita bisa lengser ini. Kita bisa stroke dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang paling sulit adalah menjadi gembala. Nah, aku harus tahu. Jadi gembala itu bukan hal mudah, makanya sabar-sabarlah. Kalau nggak panggilan jangan jadi gembala. Jadi gembala itu pekerjaan paling sulit. Sulitnya di mana? Nggak ada gaji. Tapi berkatnya lebih dari gaji. Pendek kata, 3 ini pekerjaan paling sulit. Sulitnya apa jadi gembala? Apa? Aduh saudara ini. Enggak. Jadi gembala itu ngurus mulai orang mau lahir. Belum lahir aja udah diurus, didoakan. Pak kasih namanya, begitu lahir. Begitu dia besar, diserahkan, didoakan, diajar dan lain sebagainya. Menikah sampai dengan mati. Jadi pendek kata jadi pendeta itu mulai dari belum lahir sampai dengan mati diurus. Mana profesi yang ngurusi kayak begini coba.
Ada profesi yang ngurus kayak profesi begini. Pendeta itu dia mengurusi lahiriah dan rohaniah. Mulai dari batiniah sampai dengan rohaniah. Sampai dunia dan akhirat. Itulah pendeta. Makanya sulit. Jadi kalau ada anak saudara mau jadi pendeta, itu bagus itu. Makanya aku bingung kalau ada orang tua anaknya gak didukung. Keluarganya gak didukung melayani, gak didukung jadi. Karena ini pekerjaan tersulit di dunia. Wah, yang mau jadi pendeta katakan amin. Oh, ada juga ya. Iya. Yang mau jadi hamba Tuhan katakan amin. Jangan nanti dari sini tiba-tiba Pak Daniel mundur, Pak. Aku mundur dulu. Memang kan Bapak gak jadi gembala, jadi gak usah mundur. Pak Santosa jangan mundur. Kayak saudara-saudara para pendeta jangan mundur. Udah begitu, pendeta itu salah satu kategori pekerjaan yang sulit. Tapi coba lihat ibu bapak saudara-saudara. Yang penting apapun pekerjaan kita, kemampuan kita dalam mengelola emosi ini menjadi kunci. Kita berhasil apa tidak, apapun pekerjaan, apapun urusan sehari-hari kita. Nah, coba lihat bagaimana Alkitab menggambarkan. Saya kasih contoh ini kepada ibu bapak. Bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa memperhatikan kondisi emosi, memperhatikan kecerdasan emosi itu sangat penting dan sudah disuarakan oleh Alkitab sejak dari semula. Peristiwa, saya nggak usah bicara di Taman Eden ya. Saya langsung lompat aja, nanti saudara bisa kaitkan di sana. Coba lihat di mana letak kegagalan Musa. Kenapa Musa gagal? Padahal dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi akhirnya dia tidak sampai di negeri perjanjian. Kelemahan Musa hanya satu perkara. Dia gagal memanage emosionalnya. Tuhan ngomong sama Musa, Musa bicara pada gunung batu supaya gunung batu itu keluarkan air. Karena orang Israel sudah kehausan. Lalu kemudian Musa tidak melakukan persis seperti apa kata Tuhan. Dia tidak bicara kepada gunung batu, tapi yang dilakukan Musa, dia pukul gunung batu. Memang tetap keluar airnya. Hasil bukan segalanya bagi Tuhan Allah. Prosesnya yang penting. Apakah yang kita lakukan itu sesuai firman apa bukan? Sesuai kehendak Tuhan apa bukan? Bukan hasil yang penting. Wah, saya ini hebat, saya ini luar biasa, hasil saya, pencapaian saya. Hasil gak penting di mata Tuhan. Prosesnya yang penting. Musa berhasil gak membuat gunung batu itu mengeluarkan air? Berhasil. Tapi akibatnya walau dia berhasil, tetap tidak sampai ke negeri perjanjian. Hati-hati ibu bapak, prosesnya ini. Makanya setiap malam doa kita itu Pak, Tuhan tolong aku supaya menjalani hari-hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong aku supaya berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong aku supaya bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Pikiran kita, doa kita itu. Kalau saudara sudah lulus di sini, saudara akan enak mendoakan orang lain. Kita kan sering sekali juga kalau berdoa itu kita nengking setan di mana-mana. Nengking setan, roh jahat. Kita lupa nengking setan dan roh jahat yang kadangkala tidak kita sadari sedang merasuk pikiran kita. Setannya ada di sini. Setan yang di sana kita tengking. Aku tolak semua roh jahat dari suamiku dalam nama Yesus, kata si istri. Datang si suami bilang, aku tolak semua roh jahat dari istriku dalam nama Yesus. Udahlah, gak usah lihat roh jahat di diri orang lain. Coba kita lihat yang ada di pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang, aku tengking semua setan dari pikiranku dalam Yesus. Pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh roh jahat dalam nama Yesus. Yang memasuki emosionalku, memasuki dan mencoba mengintervensi perasaan-perasaanku dalam nama Yesus. Makanya ada orang bilang, kalau lagi marah jangan ambil keputusan. Bahaya. Kalau lagi marah. Soal lagi marah apa saja jangan ambil keputusan. Makanya mikir dengan tenang. Saudara kalau lagi marah jangan posting apapun di Facebook. Mikir dulu.
Tanya, udah benar belum yang mau kutulis ini? Bermanfaatkah yang kutulis ini? Kalau tidak bermanfaat, tidak benar, apa yang ditulis? Begitu ya ibu bapak ya. Jangan dikit-dikit larinya curhat. Medsos itu harus kita jadikan menjadi sarana bermisi, menginjil. Medsos harus dijadikan sarana untuk bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan yang kita alami. Memotivasi orang lain supaya medsos kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dulu Pak, bahayanya ini. Kalau dulu itu orang-orang dihakimi kan berdasarkan perkataannya. Sekarang sudah berdasarkan jari-jarinya. Hati-hati. Kalau nggak bermanfaat gak usah lah. Jangan dikit-dikit karena ada problem keluarga curhat saudara. Yang saudara curhat itu adalah istri saudara, suami saudara, keluarga besar saudara. Itu yang saudara curhatin di medsos. Saya ini kan juga ngajar, ya bagian saya sebagai dosen juga mengajar apa nama mata kuliahku, kok jadi lupa aku ya. Ya, digital. Media digital, media kreatif dan digital itu mata kuliah saya, salah satu yang saya ajar ke mahasiswa dari tahun-tahun lalu. Makanya saya ngajarin tuh mahasiswa, nanti saya ajarin, saudara nggak saya ajarin nggak enak juga kan. Jadi kalau nggak jadi berkat nggak usah lah posting. Karena medsos itu di tangan orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus harus beda, hasilnya harus beda. Di tangan orang tidak percaya buat curhatin siapa saja, buat nyerang siapa saja. Dan akhirnya ada banyak pula orang menggunakan Alkitab, ayat Alkitab untuk menyerang orang lain. Jangan, itu saudara salah itu. Dosa itu, dosa. Saudara gunakan ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain. Jangan, ayat Alkitab itu bukan untuk kita pergunakan memukul orang lain. Enggak, Bapak Ibu. Ayat Alkitab itu adalah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jangan pergunakan hal-hal yang seperti itu. Bersaksi aja saudara di sana. Ya, perlihatkan hal-hal hebat, hal-hal luar biasa. Nah, coba lihat lagi Bu Bapak. Selain Musa, siapa lagi yang gagal akibat? Jangan diklik dulu. Siapa lagi yang gagal akibat dari ketidakmampuan memanage emosionalnya? Saul. Ketika Daud pulang bertempur, lalu para singer bernyanyi, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Yang terjadi dalam diri Saul cemburu. Cemburu bicara soal apa? Reaksi emosional. Ketika reaksi emosionalnya Saul tidak tertangani secara terampil, roh jahat memasuki Saul. Sejak itulah roh jahat masuk. Dan memperalat Saul untuk menghabisi Daud. Problemnya di mana? Emosional. Saul harus lengser. Kita ini Ibu Bapak, hati-hati tuh. Kalau lagi mau apapun luapan perasaan saudara, sukacita kah, marah kah, sedih kah, duka kah, apa saja, kecewa kah, jengkel kah, terampil. Jaga baik-baik. Karena ini bisa membuka pintu bagi iblis memperalat kita. Makanya Paulus ngomong kitab Efesus pasal 4, jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan kita beri pada iblis dengan cara apa? Apabila kita kecewa, tidak kita tangani kekecewaan kita. Kita marah, tidak kita tangani kemarahan kita. Kita terlalu berlebihan dalam sukacita. Ketika kita tidak bisa kelola ini, problem. Saya tidak usah utarakan mengenai Yesus teladan mengelola emosional. Saya kasih gambaran pada kita. Poin terakhir karena ini penting. Bagaimana gambaran daripada slide saya yang terakhir. Gambaran dari emosi yang sehat supaya kita selesai ini. Coba lihat. Sebelum saya bahas poin-poinnya, coba perhatikan ke depan sebentar. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Seseorang memberi kesaksian di gereja lokalnya. Dan ini sangat memberkati. Itu sebabnya saya kutip. Anggota gereja ini bersaksi, dia berkata begini. Di depan jemaat, depan hamba-hamba Tuhan. Kesaksiannya adalah begini. Saya sudah menjadi orang Kristen selama 22 tahun katanya. Ini kesaksiannya.
Saya sekali lagi, saya sudah menjadi orang Kristen selama 22 tahun. Tetapi saya bukan orang Kristen yang berumur 22 tahun. Coba lihat. Kalimatnya, kesaksiannya ini penting. Saya sudah menjadi orang Kristen selama 22 tahun. Tetapi saya bukan orang Kristen yang berusia 22 tahun. Saya hanya orang Kristen yang berusia 1 tahun selama 22 tahun. Bisa membedakan ibu bapak. Artinya walau dia sudah 22 tahun secara Kristen, tapi sebenarnya usianya masih 1 tahun. Dan 1 tahun itu berulang-ulang sampai 22 tahun. Artinya nggak naik-naik kelas. Karena apa yang dilakukan oleh usia Kristen 1 tahun pertama, yakni dia masih mudah jengkel, masih mudah kecewa, masih mendendam, masih menyebalkan orang lain, tidak bisa mengelola emosi dan perasaannya. Itu dialaminya dan itu masih terjadi pada tahun pertama dia jadi Kristen. Tapi setelah dia masuk tahun kedua jadi Kristen, hal yang sama masih. Masuk tahun ketiga jadi Kristen, hal yang sama masih. Sampai 10 tahun dia menjadi Kristen, hal yang 1 tahun pertama Kristen kemarin masih tetap terjadi dan dilakukannya. Demikian sampai 22 tahun. Maka dia berkata, aku hanya orang Kristen yang berumur 1 tahun selama 22 tahun. Berarti selama 22 tahun gak lulus-lulus. Saya tanya saudara, seperti apa karakter kekristenan kita? Kita ini sebenarnya sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah menjadi Kristen sekian lama? Karena ini 2 hal yang berbeda. Jangan sampai akhirnya kita sama seperti anak Tuhan yang bersaksi ini tadi. Saya hanya menjadi orang Kristen umur 1 tahun selama 22 tahun. Artinya gak ada yang berubah selama 22 tahun itu. Kita semua harus berubah, katakan amin. Kita semua harus sehat secara rohani, sehat secara emosi. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang setuju, katakan amin. Tahun pertama kita masih rewel. Tahun kedua kita masih cengeng. Tahun ketiga kita masih kecewa. Belum bisa mengelola. Tapi tahun kelima makin kesini, makin kesini, makin kesini. Kita makin baik, kita makin terampil, kita makin cerdas, kita makin dewasa rohani. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ini Kristen yang benar. Ini saya kasih gambaran baru saya tutup ya. Makanya saya minta lompat di slide ini tadi. Coba saya lihat untuk bisa mengukur gambaran pertumbuhan kerohanian kita. Supaya kita tahu kita ini sebenarnya 1 tahun selama 1 tahun Kristen. Umur 1 tahun Kristen selama 22 tahun. Atau kita memang bertumbuh baik spiritual kita maupun emosional kita. Coba saya sampaikan ini. Orang yang emosinya sehat. Ini saya kutip dari beberapa penelitian yang sesuai dengan Alkitab tentunya. Yang pertama dia bisa menyadari, mengenali dan mengatur perasaannya sendiri. Itu orang yang gambaran emosionalnya sehat. Saya ulang, bisa menyadari, mengenali dan mengatur perasaannya sendiri. Dia sadar. Kalau ada masalah dia tahu di mana peran dia, di mana tanggung jawab dia. Apa yang harus dilakukannya, apa kontribusinya dalam masalah itu. Apa yang membuat masalah itu menjadi tidak berujung. Dia harus tahu. Itu orang yang cerdas. Sehat emosinya. Lalu apalagi yang kedua, dapat menempatkan diri dan memiliki belas kasihan yang aktif bagi orang lain. Orang yang emosinya sehat tanpa didorong untuk mengasihi, untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk memberi dukungan, dia bisa lakukan. Lalu yang ketiga, bisa melepaskan diri dari pola yang merusak dirinya. Dia tahu ini merusak dirinya apa enggak. Dia tahu kegiatan ini, kebiasaan ini merusak dirinya apa tidak. Jadi dia bisa melepaskan. Lalu yang berikut, peka terhadap dampak masa lalu di masa kini. Dia tahu yang terjadi sekarang ini akibat apa yang kulakukan waktu lalu. Oleh karena itu kepekaan ini akan menolong dia untuk tidak mengulangi kesalahan di waktu lalu. Makanya tidak ada orang jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Lalu apalagi ibu bapak, di samping peka terhadap masa lalu, terhadap dampak masa lalu, bisa mengembangkan kapasitas untuk menyatakan pikiran dan perasaan secara jelas. Dia punya pikiran, ada sesuatu dalam hatinya tentang orang lain, tentang pasangannya, tentang keluarganya. Dia ngomong secara jelas. Dia bisa mengutarakannya secara jelas.
Di samping bisa mengutarakan secara jelas, bisa menghormati dan mengasihi orang lain tanpa harus mengubah orang itu seperti yang diingininya. Saya harap saudara paham poin ini. Sekali lagi, menghormati dan mengasihi orang lain tanpa harus mengubah mereka. Kasihilah mereka apa adanya. Dengan semua kekurangannya, keterbatasannya, kasih dan hormati dia. Lalu yang berikut, slide berikut. Ini terakhir. Bisa meminta apa yang kita butuhkan, inginkan, pilih secara jelas, secara langsung dengan sikap hormat. Orang yang sehat emosionalnya, dia ngomong, dia minta, dia sampaikan apa yang diinginkan. Dia sampaikan langsung dan jelas secara hormat. Tidak dengan cara-cara yang tidak hormat. Tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak dengan cara-cara yang brutal. Lalu apalagi? Bisa secara akurat menilai kekuatan diri sendiri. Secara akurat pula menilai keterbatasan serta kelemahannya dan menyatakannya secara bebas tanpa menutup-nutupinya. Ada banyak orang mencoba menutupi kesalahannya, menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya. Yang salah hanya orang lain. Dia harus bisa menilai dan mengukur. Lalu apalagi memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik secara dewasa, merundingkan solusi dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Sudut pandangnya beda dengan sudut pandang kita. Kita mesti bersedia dong berdiskusi. Dari sudut pandang dia seperti ini, oh kita menghargai sudut pandang dia. Sudut pandangnya, lalu kalau sudut pandang ini berbeda, apa dong solusinya? Dirundingkan solusinya untuk menemukan win-win solution. Lalu yang terakhir, bersuka dan berduka dengan sangat benar. Kalau berduka, berdukalah yang benar. Kalau bersuka, bersukalah yang benar. Artinya stabil. Luapan emosional, luapan perasaan. Ini mata kuliah sudah 2 SKS ini Ibu Bapak. 2 kredit ini. Tuhan memberkati saudara. Kiranya kita semua hari ini mulai peduli kepada keterampilan mengelola emosional. Emosional yang dimaksud kemarahan, kebahagiaan, senang, sedih, kecewa, jengkel, marah. Semua luapan-luapan reaksi-reaksi dari dalam harus bisa ditangani secara terampil. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kusembah kau Rajaku. Kau yang layak